Selamat pagi Pak Yohanes dan teman-teman. Kami dari tim Head. Pada kesempatan kali ini akan memperlihatkan game sederhana bernama Rollable. Tim kami beranggotakan 5 orang. Saya sendiri, Stepani, dan 4 teman saya yaitu Muhammad Fadli, Yohanes Andika Dharma, Vanes Wijaya, dan Sri Wahyuni. Langsung saja kita mulai. Baik, saya Stepani. Saya akan menjelaskan tentang game yang berjudul Rollable atau menggulingkan bola. Jadi bola di sini akan mengambil objek cube yang ada di sekelilingnya. Jika menang, maka akan naik level ke berikutnya, dan jika kalah maka bisa diulang agar bisa menang sampai level berikutnya. Seperti berikut ini. Saat bermain akan ada arahan untuk menggerakkan bola gunakan move around atau dengan WASD untuk maju, mundur, kiri, dan kanan. Untuk mendapatkan semua cube yang ada di arena. Ini adalah gambar saat bermain. Jika menang bisa klik next. Ini adalah gambar level berikutnya. Ini adalah menu-menu yang ditampilkan saat pause. Dan ini adalah level berikutnya. Jika kalah, maka klik restart untuk menang. Untuk diulang. Tujuan dan targetnya apa? Yaitu yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi, bermain semua level game Rollable ini agar menang. Sekian dan terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Yohanes Andika Dharma, saya dari kelompok HIT, dan akan menjelaskan mengenai script di game Rollable. Oke, yang pertama adalah script auto destroy. Auto destroy ini untuk menghancurkan objek secara otomatis sesuai dengan kondisi yang dicapai. Lalu ada kedua, script untuk men-trigger objek live sehingga seakan-akan terkena damage dan nanti live-nya akan berkurang. Itu ada script contact damage. Terus contact destroy, script ini dimaksudkan untuk menghancurkan objek saat setelah ke-trigger. Lalu script cube, script ini untuk menambah mengurangi jumlah cube setiap stage, dan script cube manager untuk mengambil jumlah objek cube yang ada di scene-nya. Script cube UI untuk membuat UI di cube, dan itu adalah sisa cube yang ada di stage-nya. Lalu script enable cursor untuk menampilkan atau menghide cursor. Enemy CS ini untuk mengatur pergerakan enemy-nya, dan enemy FSM untuk men-trigger enemy agar menyerang player sesuai sensor gerakan yang telah ditentukan. Kemudian ada explosion on death. Script ini untuk memberikan efek ledakan sesaat setelah objek atau playernya mati. Kemudian ada script forward movement untuk mengatur kecepatan objek. Script game mode untuk mengatur kapan win menu atau lose menu scene-nya itu ditampilkan. Lalu script live ini untuk memberikan nyawa pada objek. Script live bar yang untuk menggerakkan live bar yang ada di canvas nanti. Lalu berikutnya ada script load scene button, ini untuk membuat button load scene yang ditentukan sesuai dengan scene yang ditentukan. Lalu ada script untuk mengambil menu pause-nya. Kemudian script player controller untuk mengatur pergerakan player kita.
main quit button untuk membuat button quitnya. Lalu script rotator. Script ini untuk merotate objek sehingga seolah-olah objek nanti berputar. Script sag. Sag inilah yang membuat motion sensor di FSM nanti. Jadi script ini dengan script FSM nanti saling bergantung. Lalu script simple camera controller ini untuk mengatur penglihatan kamera atau penglihatan kita saat bermain. Juga untuk memberi key di keyboard yang digunakan game serta fungsinya. Kemudian ada tower untuk mengatur pergerakan dari towernya, rotasi tower atau kecepatan menembak tower. Lalu ada script tower FSM untuk men-trigger towernya agar menyerang player sesuai sebelumnya dari motion sensornya. Lalu script tutor ini untuk mengatur kapan scene tutor ditampilkan pada kondisi ini di awal, seperti yang dilihat di video tentang gameplay yang dijelaskan rekan saya. Lalu script yang terakhir adalah win lose menu. Script ini untuk mengatur kapan scene win atau lose yang ditampilkan. Ini cara kerjanya nanti akan dijelaskan oleh rekan saya yang lainnya. Oke, sekian penjelasan mengenai script, dan untuk hal-hal lainnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini perkenalkan, nama saya Fani Wijaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang prefabs yang telah kami buat. Oke, langsung saja di menu prefabs. Kami telah membuat beberapa prefabs. Ini yang pertama ballet, cube, enemy, fire, player, simple arena, simple trap, dan juga tower. Oke, yang pertama-tama di enemy. Sini kami mendapatkan rigid body, speed collider, script enemy, script counter damage. Di sini script enemy speednya yaitu kami mendapatkan 2. VSM-nya kami membuat dari AI yaitu create empty object. Di sini terendop ke dalam VSM ini. Lalu akan mendeteksi apakah ada script enemy VSM di dalam AI ini. Oke, di sini enemy VSM-nya dengan sag sensor yaitu mendeteksi apakah ada script sag di dalam AI ini sendiri. Dan ini distance yaitu jarak dari area yang telah dibuat. Di sini bisa diubah-ubah tergantung stack yang kami buat. Jadi ketika player memasuki area ini, maka enemy akan mengejar player dan akan berhenti mengikuti ketika player sudah melewati dari garis batas yang telah ditentukan ini. Dan ini enemy VSM ini akan bekerja yaitu mengejar player yang memasuki dari sag sensor dari AI ini. Oke, di sini lanjut di cube. Cube ini sebagai poin dari player. Jadi ketika player mengenai cube, maka akan ada tulisan jumlah cubes-nya akan berkurang. Di sini rotator atau script rotator berguna untuk animasi atau juga pergerakan dari cube itu sendiri, dari putar dari area dia sendiri. Dan di sini ada prefab bullet, di mana prefab bullet ini merupakan peluru dari tower ini. Dan di sini bullet bisa dilihat counter damage-nya yaitu yang dihasilkan yaitu 10. Ketika player mengenai peluru akan berkurang HP-nya 10. Di sini delay atau masa aktifnya yaitu 2 detik, selama 2 detik. Dan ketika
itu habis, maka akan menghilang dari objek dari hierarki ini, hierarki dari menu utama. Dan juga di sini di forward movement ini dengan speed yaitu 3, kecepatan dari atau membuat balet bisa bergerak dengan yang ditentukan. Dan juga lanjut di bagian tower. Di tower ini dengan prefab yang sudah ditentukan yaitu balet, jadi akan menembak atau menghasilkan balet atau spawner balet itu sendiri. Di sini shoot yaitu objek dari shoot point yang merupakan objek untuk pengeluaran, di mana objek posisi itu akan keluar. Dan juga di sini VSM sama seperti enemy sebelumnya, yaitu mendeteksi pada objek AI ini, area objek AI ini. Ketika player memasuki area ini, maka akan mendeteksi menembak player itu sendiri. Oke, lanjut di menu fire. Di prefab fire ini, di sini sama seperti enemy, tapi bedanya ini merupakan particle system. Jadi sini kami mendapatkan spike collider agar enemy fire bisa bertumburan dengan player. Dan di sini counter damage-nya yaitu 10, yang dihasilkan 10, dan juga enemy speednya 2 dan VSM-nya sama seperti sebelumnya. Dan juga di sini simple trap, simple ini merupakan trap yang berguna untuk menjebak player. Di sini counter damage-nya yaitu yang dihasilkan 20. Di sini lanjut di simple area. Di sini dimana berguna untuk tutorial kami saja. Oke, sekian dari penyampaian dari prefab saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertama-tama perkenalkan, saya Muhammad Fadli akan menjelaskan tentang object manager kami ini ya. Jadi object manager ini apa ya? Ini objek ini berfungsi untuk menggerakkan kanvas ya. Jadi sebagian besar isi kanvas ini itu akan terkait dengan object manager ini ya. Jadi pertama-tama di sini ada cube manager ya. Cube manager ini berfungsi untuk mengambil jumlah cube yang ada di skinnya ya. Jadi nanti kan di sini kan ada 8 ya. Jadi kalau misalnya kita ambil cube-nya situ 1, nanti kan dia kan berkurang menjadi 7 begitu ya. Nah, cube manager ini untuk mengambil jumlah itu nanti akan digunakan untuk menggerakkan remaining ya, untuk mengubah remaining cube ini menjadi angka seterusnya sesuai dengan jumlah cube yang ada di skinnya. Lalu kemudian ada pause ya. Nah, pause ini ada script pause ya. Jadi kalau misalnya kita tekan escape, itu tombol escape ya, nanti pause menunya akan keluar, muncul ya. Pause menunya nanti akan di set aktif. Di pause menu ini ada 4 button ya. Ada resume untuk melanjutkan permainan, ada restart ya untuk memulai ulang stacknya, ada to title untuk kembali ke menu, dan ada quit ya, quit untuk keluar gamenya. Nah, kemudian di sini ada tutorial text. Tutorial text ini akan semacam teks ya yang muncul pas pertama kali kita mulai gamenya nih ya. Jadi nanti kan kalau kita mulai gamenya itu nanti akan muncul tutorial text ini. Lalu kemudian di sini kalau kita klik button ya, di sini ada button, nanti dia akan di set false ya. Buttonnya itu ini ya, continue. Ini buttonnya itu ya, ini. Kalau misalnya kita klik nanti skinnya akan hilang ya, tanda ini.
dan permainan akan dimulai. Oke, selanjutnya ini ada game mode ya, game mode. Ini untuk kondisi win and lose condition ya. Nah, jadi kita buka ya scriptnya. Nah, jadi kan kalau di sini kan ada method check win condition ya. Nah, kalau misalnya cube manager ya, instant cube count kurang dari sama dengan 0. Jadi kalau jumlah cube yang diambil oleh cube manager itu kurang dari sama dengan 0 ya. Jadi win menunya itu akan diaktifkan ya. Win menu di set aktif menjadi true. Nah, jadi win menu itu ya, ini ya win menu. Win menu ini akan dimunculkan kalau misalnya kita sudah berhasil mengambil semua cube-nya. Oke, kemudian kalau misalnya player life amount kurang dari sama dengan 0, jadi kalau life playernya itu kurang dari sama dengan 0 ya, habis darahnya itu. Nah, nanti yang dimunculkan itu loss menu ya. Loss menu dia akan diaktifkan. Loss menunya itu ini ya. Nah, di loss menu ini berbeda dengan win menu tadi. Di sini tidak ada button next, jadi kita tidak bisa melanjutkan permainan. Jadi kita cuma bisa mengulang atau kembali ya langsung atau keluar. Nah, kemudian ada win lose di sini. Win lose ini ya, pertama ini di point startnya itu win menu dan lose menunya itu di set dulu menjadi false ya, di set menjadi false. Nah, win lose ini berfungsi untuk meload skin ya, meload skin. Jadi kalau misalnya kita menang itu kan nanti dia tuh akan ngeload skin ya. Di sini ya, win on resume press ya. Nah, jadi skin manager load skin name. Jadi skin yang di load itu nanti sesuai dengan name-nya ya. Sesuai dengan name dari skinnya. Nah, di sini name-nya itu tutorial 3 ya. Jadi kalau misalnya kita menang ya, lalu win skin ini muncul, kemudian kita klik button next ya, button next ini button next ya. Nah, nanti dia akan ngeload skin tutorial 3 ya. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya kami akan memperlihatkan gameplay dari game kami. Oke, baik, silahkan. Halo semua, perkenalkan nama saya Sri Wahyuni dari kelompok 8 permainan rollable. Di sini saya akan menjelaskan gameplay yang telah kami buat. Nah, pada layar menu terdapat pilihan new game, yaitu memulai permainan baru, quit game yaitu keluar dari permainan, T merupakan tutorial dalam game ini, dan 1, 2, 3 merupakan stage yang ada dalam permainan ini. Langsung saja kita bisa menekan tombol new game. Nah, di sini kita mendapati petunjuk dalam bermain, dan di pojok kiri atas yang berwarna merah itu merupakan health bar dalam permainan. Lalu remaining cubes merupakan jumlah cubes yang ada dalam arena. Langsung saja kita bisa menekan tombol centang dan memulai game. Nah, di sini kita hanya perlu menggerakkan player mengenai cubes yang ada dalam arena. Well done. Misi selesai. Nah, di sini kita mendapati pilihan untuk next, lanjut, atau restart memulai ulang game. To title merupakan kembali ke menu utama, dan quit game keluar dari game ini. Langsung saja kita bisa menekan tombol next. Nah, di sini kita mendapati petunjuk untuk menghindari semua jebakan dan tetap memperhatikan health bar yang berwarna merah di kiri atas ini. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, di sini kita harus waspada terhadap jebakan. Jika tidak,
kita bisa mengurangi helper yang ada di kiri atas. Oke, misi selesai. Oke, kita next. Nah, di misi ini kita diminta untuk berhati-hati terhadap musuh atau enemy, karena enemy ini akan mengejar player. Ini merupakan enemy yang bisa mengejar player. Lalu di sini kita mendapati tower yang bisa menembakkan peluru ke arah player. Kita langsung saja mulai. Di sini kita harus tetap waspada terhadap enemy, karena jika tidak kita bisa mengurangi helper yang ada di kiri atas ini. Oke, kita next. Nah, di sini kita mulai ke stage 1. Setelah arahan yang telah diberikan, kita harus mengingat misi untuk menghindari jebakan musuh dan juga tower enemy. Dan di sini kita harus mencari cubes yang ada di dalam arena, dan mengingat di sini ada jumlah cubes yaitu 9. Langsung saja kita klik centang untuk memulai. Di sini kita tetap menjalankan player dan menghindari semua jebakan. Nah, jika kalian ingin menghentikan player atau menghentikan game ini, kita bisa langsung menekan tombol ESC yang ada di keyboard dan mendapati pilihan resume, yaitu memulai kembali permainan atau lanjut, restart mulai baru, to title balik ke menu, dan quit keluar dari game. Di sini kita klik lanjut lagi. Kita mulai lagi permainan, menjalankan player. Nah, di sini lihat HB mulai berkurang. Kita kalah dalam permainan. Di sini kita mendapati pilihan restart, to title, dan quit game jika kalah dalam permainan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya dalam permainan game ini. Terima kasih telah menyimak sejauh ini. Baik, selesai sudah penjelasan dari game sederhana Rollable dari setiap anggota tim kami, yaitu Yohanes Andika Dharma, Muhammad Fadli, Vanes Wijaya, Stepani, dan saya sendiri, Sri Wahyuni. Jika dalam penyampaian kami tadi terdapat salah kata, kami mohon maaf. Sekian dari kami dan terima kasih.